Halo, selamat pagi, salam sukses, sehat, luar biasa buat kita semua yang nonton channel YouTube ini. Di samping saya ini saya akan review satu mesin pai susu atau mesin Ektar. Sebelumnya ada video lagi yang membahas tentang semi manual. Nah, ini full automatic. Sebelum saya lanjut membahas mesin ini, subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan ke teman-teman Anda atau saudara Anda yang membutuhkan informasi tentang mesin ini. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Ya, di samping saya ini adalah mesin pai susu atau mesin Ektar. Bagi Anda yang usaha di bidang kue kering, terutama di pembuatan pai susu Bali mungkin ataupun Ektar, mesin ini wajib Anda tonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akan membahas dari dimensi dan tenaga ataupun power yang harus disiapkan sebelum Anda membeli mesin ini. Mesin ini memiliki panjang 1,70 m dengan tinggi 1,70 m, adapun lebar sekitar 120 cm. Jadi Anda siapkan tempat mungkin yang nggak terlalu luas, dan bisa juga mesin ini masuk ke dalam rumah. Mungkin bagi Anda yang masih home industry, di rumah-rumah mesin ini juga tetap bisa digunakan karena tidak membutuhkan space terlalu lebar. Dimensinya seperti itu Anda siapkan, dan satu lagi adalah power atau listrik. Mesin ini menggunakan listrik 1 fase 220. Dari mesin ini sendiri menggunakan 3.500 watt, dan Anda membutuhkan kompresor 5 HP. Ini cukup untuk menjalankan satu mesin ini. Dari bodi mesin ini pun udah cukup bagus ya. Di video sebelumnya saya membahas satu kesatuan ini. Nah, perbedaannya di sini ada satu mesin filling dan mesin cutting. Jadi kita tidak usah menimbang adonan satuan lagi ke dalam loyangnya. Misalkan ini contohnya mesin untuk pai susu. Kita nggak usah timbang satu-satu kita taruh di sini, tapi udah tidak masuk adonan yang sudah diaduk ke dalam depositor ini. Nah, depositor filling ini kapasitas kurang lebih 6 kg. Jadi kita ngaduk per 6 kg. Minimal 4 kilo mungkin masih bisa dikerjakan dengan waste sekitar 1 kilo ataupun 1,5 kilo. Jadi kalau sudah habis tentunya di sini timbangan sudah harus ditambah adonan, ataupun sudah tidak bisa lagi, mungkin Anda akan simpen untuk besoknya lagi Anda pakai. Tentunya di freezer karena adonan kulit saya rasa tidak masalah untuk disimpan. Nah, saya bahas tadi mengenai body. Ini udah bagus banget. Bodinya udah standar untuk industri, karena semua yang berhubungan dari kaki-kaki, bagian meja seperti ini udah full stainless. Jadi tidak usah khawatir ada karat ataupun kotoran yang susah dibersihkan. Tentu saja bisa dengan hanya mengelap, masalah kotor-kotor di mesin sudah hilang langsung. Nah, saya bahas ini bagian conveyor. Jadi ini conveyor akan terima bagian akhir. Nah, ini mejanya. Jadi meja ini akan berputar, diisi adonan, dan dipres, mencetak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, jangan khawatir juga apabila kita mau custom, misalkan mau bentuk yang spesial, salah satu logo untuk tipe kue Anda bisa custom nih cetakannya. Anda kasih modelnya di CV, nanti saya akan kasih linknya. Anda bisa pesan dan nomor teleponnya saya akan kasih untuk memesan cetakan sesuai dengan keinginan Anda. Maka dari itu Anda bisa membuat perbedaan di antara mungkin pabrik-pabrik lainnya yang produksi kue-kue semacam ini. Nah, ini satu kontrol sudah menggunakan layar PLC. Jadi udah dibilang canggih sekali untuk di kelasnya, karena kalau udah memakai layar ini adalah sistem tercanggih dari mesin, karena kontrolnya udah tentunya kayak handphone kita, udah touchscreen. Kedua, tadi saya bahas meja. Di sini terdapat elemen. Jadi sistem pon dari ini menggunakan panas elemen sekitar 400 watt. Jadi kita dipanaskan, maka adonan ataupun kue pai susu yang kita cetak akan menghasilkan kualitas yang terbaik dan tidak lengket di cetakannya. Bodi sampai belakang pun ini udah full stainless nih saya lihat. Nah, kecuali di sini ini bagian aluminium. Aluminium juga masih food grade. Menurut saya tidak masalah. Ini masih food grade. Nah, di sini bagian lagi saya bahas ini input dari kompresor.
Ini satu aja input kita masukkan dari selang kompresor ini ke dalam mesin ini. Ya, saya sarankan sih 5 HP karena kalau 5 HP kecepatan yang Anda dapat dari mesin ini 1200 per jam. Jadi Anda dapat cetakan sudah dicetak, sudah dibentuk di dalam loyang dengan kapasitas per jamnya 1200 sampai pun 1500. Sampai sini semua sudah cukup stainless saya lihat. Sampai kita lihat baut-bautnya juga udah kualitasnya stainless ya. Nih kita lihat. Jadi udah emang ini standar industri makanan. Nah, ini satu yang membuat beda dari mesin yang saya bahas semi otomatis adalah ini shutter. Jadi pisau ini didesain khusus untuk memotong adonan dengan timbangan yang kita dapat sesuaikan. Misalkan kita mau timbang dari 10 gram sampai 15 gram ataupun yang tebal 20 gram sampai 25 gram saya rasa juga masih sanggup. Ada baiknya juga Anda trial sebelum membeli mesin ini apabila Anda ingin menambah mesin seperti ini. Ini satu dinamo untuk menggerakkan shutternya. Nah, ini udah termasuk dinamo yang menggunakan sistem brick juga untuk pisau. Ditambah dengan satu sensor tentunya untuk berhenti hidup. Jadi timbangan dari adonan ini saya rasa udah pasti presisi. Dengan tingkat presisi 1 gram di atas dan 1 gram di bawah. Nah, ini depositor sering saya bahas apabila Anda suka nonton YouTube saya, dan dalamnya ada baling-baling dan satu ulir di sini. Jadi ulir baling-baling menekan ke bawah dan satu ulir lagi untuk mendorong ke depan. Jadi adonan dipastikan apabila Anda masukkan penuh pun akan padat di sini. Tidak akan terjadi rongga-rongga maupun lubang-lubang karena menggunakan sistem tekanan 2 ulir. Ulir ke bawah dan ulir ke depan. Nah, ini juga lubang di sini akan menentukan cetakan yang dikeluarkan. Nanti Anda bisa pilih lubangnya ataupun request nanti yang cocok dengan produk yang Anda ingin cetak. Apalagi yang kita akan bahas mengenai ini panel sistem. Tadi udah touchscreen menggunakan motor brake dan servo untuk putaran ini, jadi sangat presisi setiap putaran dan setiap cetak. Nah, di sini juga ada naik turun buat produk yang sudah dicetak akan naik dan didorong sama piston satu lagi. Jadi udah semi robotik lah kita bilang juga ini mesin. Satu lagi untuk menggerakkan mesin ini menggunakan satu inverter di sini, kecepatannya kita bisa atur. Semakin cepat semakin sedikit dan semakin lambat akan semakin banyak adonan yang akan kita taruh di dalam loyang sebelum dicetak nanti. Pada mesin ini Anda nggak perlu khawatir nih bentuk, corak dan motif. Misalkan Anda udah produksi di pabrik Anda, bisa dengan membeli mesin ini kita bisa request menyesuaikan bentuk, corak, motif yang udah ada dan udah ada produksi dan udah ada pasarnya di market Anda. Jadi itu hal yang sangat mudah dan simple, tinggal Anda kasih contohnya, pasti dari CV Makmur Abadi Teknik akan membentuk corak yang Anda inginkan. Ketebalan misalkan Anda memiliki loyang seperti ini ataupun loyang lain, ketebalan di dalam sini juga bisa disetting di atas sini. Nanti kita mau tebal tipis ataupun sampingnya seperti apa, corak-coraknya semua dapat disetting dan di-adjust menggunakan mesin ini. Karena mesin ini udah terbaik di kelasnya lah menurut saya ini. Sebentar kita akan lihat video cara pemakaian mesin ini. Mari kita lihat juga videonya.
Demikian review mesin otomatis extart atau pai susu dari saya, Friendly. Semoga video ini membantu Anda dan bermanfaat buat Anda yang menonton video YouTube ini. Salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.